Oh, belum mulai merekod, Pak Hasan? Oke, baik. Baik, Pak Hasan, ujian kita nanti akan ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap, ujian wawancara. Wawancara itu adalah ujian di mana nanti saya akan menanyakan tentang, eee, semua materi yang disampaikan ketika PPG, selama PPG ya. Jadi Pak Hasan sudah memahami apa saja selama PPG. Nanti yang kedua adalah tes praktek. Pak Hasan nanti praktek mengajar. Kemudian yang ketiga tes baca tulis Al-Qur'an, ya. Baik, sekarang yang tahap pertama kita mulai dengan tes wawancara. Oke, yang diupload oleh Pak Hasan di LMS MA berapa, Pak? MA 3, Bu. MA 3. Materinya tentang apa? Materinya tentang al-hiwayah, tentang hobi. Al-Hiwayah. Oke. Pak Hasan itu ngajar di fase C ya tadi ya? Fase D, Bu. Fase D ya? Oh, kelas 9? Kelas 8. Apa kelas 8? Kelas 8. Kelas 8. Oke, baik. Di apa namanya? Jelaskan tentang MA yang Bapak tulis, Pak. Jelaskan mulai dari tujuan pembelajarannya, ATP-nya, KKTP, sampai pendekatan yang digunakan. Silakan jelaskan, Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, Ibu. Untuk modul ajar yang saya buat untuk khususnya dalam PPG ini tentang pembelajaran bahasa Arab kelas 8, di mana tujuan pembelajarannya itu adalah peserta didik ini menguasai tentang kosakata bahasa Arab, mufradat bahasa Arab, di mana di situ pada elemen kemampuan menyimak yang lebih diutamakan. Nah, jadi dalam pembelajaran ini bahwa peserta didik itu yang ditekankan adalah kemampuan menyimak tentang kosakata bahasa Arab. Untuk tujuan yang kedua itu, tujuan pembelajaran yang kedua adalah bahwa peserta didik ini terampil atau mampu untuk menggunakan struktur gramatikal dari jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah. Jadi dari kalimat itu, kalimat bahasa Arab dari jumlah ismiyah nantinya akan dirubah ke jumlah fi'liyah. Dan untuk KKTP-nya adalah bahwa peserta didik itu mampu mengucapkan hafalan mufradat bahasa Arab, kemudian mampu mengeksplorasi baik itu menganalisa gambar ataupun menganalisa struktur, dan juga peserta didik mampu menemukan atau mencari tentang struktur gramatikal yang ada di dalam teks-teks pembelajaran itu. Yang mungkin itu untuk tujuan pembelajaran dan KKTP-nya, Ibu. Pendekatan yang dipakai apa, Pak? Pendekatan yang dipakai ini memakai TPEK, Bu. Teknologi. Oke. Speknya pakai apa, Pak? Di sini saya mencoba untuk membuat suatu media pembelajaran itu berbasis internet menggunakan aplikasi Quizizz. Oke. Terus? Ya, jadi di Quizizz peserta didik itu diberi kuis di mana di dalamnya itu dilampirkan materi-materi yang nantinya diakses bisa melalui komputer atau juga melalui handphone dari peserta didik. Bapak tadi ngajar di MTS ya? Iya, Bu. Anak MTS boleh bawa HP apa, Pak? Kalau diizinkan oleh guru yang bersangkutan dibolehkan, Ibu. Nah, dalam catatan Oke, biasanya itu baik. sebelum pembelajaran itu HP-nya kalau tidak diperlukan itu dikumpul, baik itu di ruangan BK ataupun kepada guru mata pelajaran yang bersangkutan. Oke, baik. Sekarang kita ke asesmen, Pak. Untuk menguji atau misalnya untuk mengevaluasi hasil belajar siswa,
Itu Bapak menggunakan teknik apa? Teknik asesmennya? Apa cukup pakai kuisis tadi? Kan kuisis memang juga bisa dipakai untuk instrumen asesmen ya. Sebenarnya bisa. Nah, tapi saya ingin nanya, tolong buatkan saya satu soal berbasis hot terkait dengan materi Hiwa ya. Ya, jadi di kuisis itu kita bisa membuat Ibu, bisa untuk pilihan ganda, bisa juga untuk menjodohkan, dan juga bisa Ya, untuk mengisi isian singkat. Jadi oke. untuk asesmen yang dilakukan itu berupa soal-soal pilihan ganda, di mana di situ peserta didik ini melalui biasanya itu ada kuisis dan ada nomor kodenya, Bu, masukkan kodenya. Nah, jadi di situ kita bisa untuk kalau klasik itu klasik, jadi pembelajaran itu dia memilih kuis itu seperti kita pilihan ganda. Tapi ada juga untuk tim atau kelompok. Nah, jadi peserta didik itu dibagi beberapa kelompok untuk menyelesaikan kuis yang ada di dalam situ. Nah, kemudian Oke. karena ini materinya menyimak, maka di kuis itu juga kita bisa memasukkan audio suara Oke. yang bisa dipilih jawabannya sesuai dengan yang mereka bisa. Oke. Kayaknya murid-murid jenengan pasti belajar dengan senang ya Pak ya. Karena gurunya paham teknologi. Insya Nah, Allah, itu Ibu. yang diminta oleh kurikulum Merdeka memang. Ya. Oke, baik Pak. Saya kira cukup untuk kognitif ya. Sekarang terkait dengan MP Pak. MP project jenengan yang P5 PPRA. Itu projectnya apa Pak? Itu prakteknya Sudah membuat MP-nya? yang dibuat itu adalah perbedaan membuat kita semakin dewasa, Ibu. Oke. Berarti itu grand temanya apa itu? Dimensi apa itu Pak? Dimensi P5-nya itu berkeadapan kayaknya, Bu. Berkeadapan, toleransi, Keadaban ya. ya, Projectnya, toleransi. projectnya apa? Proyeknya itu semacam melaksanakan proyek-proyeknya itu semacam permainan-permainan, Ibu. Jadi ada diskusi di situ, ada bermain peran. Oke. Bukan Pak, yang project P5-nya. Nama projectnya apa tadi? Konflik membuat kita semakin dewasa. Oh, konflik. Oke. Oke, baik. Kayaknya menarik juga ya. Itu kolaborasinya dengan guru apa, Pak? Yang dilakukan ini masing-masing guru yang terlibat di dalam kelas 8 itu, Bu. Jadi yang terlibat di Oh, berarti semua guru kelas 8 ya? ya, semua guru Semua guru kelas terlibat. 8. Karena memang P5 PPRA kan memang kolaborasi ya, Pak ya, nggak bisa dilakukan sendiri ya. Oke, Nggih, Bu. baik. Pertanyaan saya, proyek itu sudah dilakukan atau baru akan dilakukan, Pak? Baru akan dilakukan, Ibu. Oke. Soalnya nanti kan jenengan PPL nanti harus membuat video implementasi proyek. Ya, Berarti memang belum dilakukan ya? ya, kemarin yang Oke. sudah dilakukan itu pesta demokrasi, Ibu. Pemilihan ketua OSIS. Oh, Ya, dan OSIS. Oke. Tadi ada beberapa guru juga yang P5-nya juga proyeknya juga pemilihan ketua OSIS dan itu sudah dilakukan gitu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Berikutnya PTK, Pak. Jelaskan kepada saya PTK Bapak tentang apa? tentang efektivitas pengumpatan kuisis untuk hasil pencapaian belajar bahasa Arab. Oke, baik. Khususnya di Maharo apa itu, Pak? Apa General Arabic atau Maharo tertentu, Pak? Maharahnya istima, Bu, menyimak. Oke, itu bisa disebutkan di anu Pak, di apa proposalnya ya bahwa yang disasar untuk penerapan kuisis itu di maharo tertentu. Kalau bunyinya bahasa Arab aja, nanti kita tidak spesifik gitu. Tapi kalau Bapak untuk meningkatkan maharo istima, misalnya seperti itu.
untuk meningkatkan mahroh kalamkah atau mahroh kitabah. Oh ya. Itu disebutkan di situ ya Pak ya. Oke, Nggih. baik. Saya kira jenengan sudah sangat menguasai PTK maupun BPRA yang jenengan buat. Saya tidak perlu bertanya lagi. Selanjutnya kita tes praktek ya Pak. Nggih, Pak Mbak. Hasan ini namanya memang Hasan aja. Nggih. Oke. Pak Hasan sekarang ujian praktek. Silahkan praktekkan MA yang jenengan upload tadi. Jenengan upload MA 3 ya? Nggih. Ya, Bu. Sekarang silakan mengajar, praktek mengajar. Anggap saya murid Bapak. Mengajar sesuai MA 3, waktunya 7 menit. Mulai pembukaan, mengajar sampai interaksi sampai terakhir. 7 menit maksimal. Silakan dari sekarang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat tulab wa tulabah. Waalaikumsalam. Hayya nabda bidoa bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, para siswa dan siswi, insya Allah hari ini kita kembali untuk mempelajari bahasa Arab, di mana bahasa Arab ini merupakan bahasa yang sangat penting untuk kita kuasai, yang kaitannya dengan agama kita, agama Islam, dan juga kaitannya dengan kemampuan kita nantinya untuk memahami sumber-sumber ajaran Islam seperti Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, untuk itu belajar bahasa Arab ini kita mempunyai kesempatan di sini, Allah beri kesempatan, dan kita sama-sama belajar, mudah-mudahan kita ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Baik, anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar apa? Apakah materi sebelumnya sudah kita kuasai? Itu tentang, kalau materi sebelumnya itu ada yang tahu jumlah ismiyah. Nah, apa itu jumlah ismiyah? Ya, siapa yang bisa menjawab? Yuk, apa yang kemarin kita pelajari sebelumnya yaitu jumlah ismiyah. Ya, jumlah yang kalimatnya itu didahului oleh isim atau kata benda. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba mempelajari untuk mengganti jumlah dari jumlah ismiyah. Nah, ada lagi dalam bahasa Arab itu namanya jumlah fi'liyah, atau bahasanya itu kalau jumlah fi'liyah itu kalimat yang didahului oleh kata kerja. Baik, anak-anak, kita untuk mengefektifkan waktu, silahkan untuk menggunakan handphone yang tentunya sudah ada paket internetnya, untuk kita belajar materi yang kita pelajari hari ini. Nah, hari ini anak-anak tahu apa artinya hobi? Nah, bagaimana kalau anak-anak ini punya hobi itu bisa disalurkan? Misalnya di sini, apakah Anda yang hobi sepak bola? Oh, ada, banyak ya. Nah, baik, kalau banyak yang hobi sepak bola, kira-kira sepak bola itu dalam bahasa Arab itu apa ya kira-kira ya? Ada yang tahu? Nah, mari kita sebelumnya kita akan bagi kelompok dahulu dan akan mencoba menjawab beberapa latihan ringan untuk latihan awal yang kalau diistilahkan itu adalah tes diagnostik. Nah, silahkan dibuka HP-nya. Kita akan mencoba untuk menjawab beberapa soal yang nantinya dari hasil itu akan kita tentukan yang masuk, kalian ini masuk di kelompok mana. Baik, kita sudah selesai. Untuk hasilnya, ternyata kita bisa membagi kelompok kelas kita ini menjadi 2 kelompok. Ya, kelompok yang nilainya di atas ini akan bergabung dengan sesama kelompoknya. Dan untuk kelompok yang nilainya belum mencapai 70%, maka kita bergabung di dalam kelompoknya. Baik, semuanya kita bisa mulai dengan melihat buku yang ada kita punya, dan juga melihat materi-materi
yang ada di aplikasi Quizzes kita. Nah, coba perhatikan video tayangan tentang materi kita berikut ini. Ya, kita lihat videonya, simak baik-baik, dan coba untuk ketika disimak, diulangi. Unzur wastami wa'aid. Nah, lihat, dengarkan, dan ulangi. Baik, sudah selesai? Nah, mari kita coba. Kuratul Qadam. Apa artinya Kuratul Qadam? Ya, sepak bola. Baik. Nah, anak-anak, materi kita sudah hampir berakhir. Lalu kita akan mencoba untuk latihan formatif. Ya, kita coba mengerjakan latihan ini melalui aplikasi Quizzes, di mana nanti semuanya tolong bekerja sama agar sama-sama menunjukkan pengetahuan yang sudah dipelajari kita hari ini. Ya, silakan buka Quizzes, kita masukkan kodenya, dan kita akan mulai dengan membuat tim. Ya, dari tim ini nanti kita akan lihat yang mana kemampuannya meningkat dari tes pertama tadi, dan yang mana kemampuannya perlu kita ulangi lagi untuk latihannya. Ya, sudah selesai. Alhamdulillah semuanya hampir mencapai 100. Wah, alhamdulillah semuanya mencapai ketuntasan. Nah, untuk itu kita akan melakukan refleksi. Nah, kira-kira refleksi ini dari pembelajaran kita hari ini sangat menarik, anak-anak. Alhamdulillah. Nah, kira-kira materi apa tadi yang agak sulit? Apakah materi mufradat atau yang lain? Nah, dari sini kita akan lanjutkan untuk mencoba bagaimana menyusun jumlah ismiyah menjadi jumlah fi'liyah. Nah, kalau jumlah ismiyah kemarin siapa yang tahu apa susunannya? Ya, susunannya mubtada dan khabar, atau subjek dan predikat. Nah, sekarang jumlah fi'liyah, maka kita tukar susunan kalimatnya. Yang asalnya mubtadanya di muka, tapi kalau jumlah ismiyah nanti bahasanya itu bukan lagi mubtada dan khabar, tetapi fi'il dan fa'il, yaitu kata kerja dan pelakunya. Baik, sudah paham anak-anak? Nah, coba kita lihat materi yang ada di LKPD ini, coba cocokkan mana yang termasuk ke dalam jumlah ismiyah dan mana yang termasuk ke dalam jumlah fi'liyah. Ya, sudah selesai ya mencocokkan yang mana jumlah ismiyah. Coba kita lihat. Di sini ada ana adhabu ilal madrasah. Nah, itu adalah jumlah ismiyah. Ana al-abu kuratal qadam. Saya bermain sepak bola. Itu adalah jumlah ismiyah. Lalu kalau kita rubah jumlah fi'liyah itu seperti apa? Nah, maka kita langsung menulis al-abu kuratal qadam fi nihayatil usbu. Wah, bagus itu kalimatnya. Jadi al-abu adalah fi'il dan kuratul qadam adalah fa'il. Fa'ilnya di mana? Fa'ilnya itu tersembunyi di dalam al-abu. Nah, seperti itu. Ya, baik. Barangkali kita coba untuk melakukan tes ini dengan mengisi isian singkat. Merubah antara jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah. Nah, kita akan mencoba mengerjakannya. Baik, ketika sudah selesai, anak-anak, kita akan mengakhiri pelajaran ini dengan refleksi.
refleksi ini kita akan menyimpulkan. Nah, bagaimana tadi untuk jumlah ismiyah? Ya, mubtada dan khabar. Ya, anak-anak, mohon diperhatikan lagi. Ini kalau yang ada yang bermain-main, coba kita di akhir pelajaran ini kita simak baik-baik inti dari pelajaran kita. Ya, apakah ada masih yang bermain-main? Ya, ini siapa nih namanya? Ya, ada Rina. Ya, halo Rina. Kita coba contohkan bagaimana pembelajaran jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah. Oh iya, baik. Kalau suatu saat nanti ada yang masih bermain-main, maka kita akan tambah waktunya ya. Nanti kita lihat penilaian akhirnya, apakah sudah menguasai atau belum. Baik, setelah ini kita akan mencoba untuk refleksi. Refleksi itu adalah untuk kita mencoba kembali untuk melihat materi kita yang sudah ada ini apakah sudah bisa kita pahami atau belum. Ya, coba kita semua kuratul qadam. Apa itu arti kuratul qadam? Ya, sepak bola. Kalau kuratul kutub apa kuratul? Ada ya kuratul kutub? Oh, tidak ada. Oke. Kalau ada rakibud darajah siapa yang tahu artinya? Rakibud darajah adalah bersepeda. Ya, baik. Barangkali waktunya cukup untuk pelajaran kita hari ini. Dan mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan pemahaman, kelancaran untuk pelaksanaan pembelajaran kita dan juga tentunya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, kita akhiri dengan berdoa, membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita akhiri dengan pertemuan kita dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah Pak. Iya, Bu. Oke, Pak Hasan udah dari guru berapa tahun? 4 tahun lebih, Bu. 4 tahun, oh sudah kayak 10 tahun ya. Oke Belum. Pak Hasan, sudah cukup untuk praktek mengajarnya. Sudah bagus, jenengan memang layak jadi guru profesional. Pak, sekarang ujian baca tulis Al-Quran ya. Mohon maaf bukan tidak percaya jenengan bisa ngaji atau tidak, bukan. Tapi ini prosedur jadi harus kita jalani ya. Iya. Silakan Pak Hasan ambil Al-Quran. Ya, kebetulan di sini Al-Qur'annya tidak ada di sini, Bu. Nggih. Tidak Oh, tidak pakai HP disiapkan. bisa? Pakai HP bisa. Oke. Atau Pak Hasan ada ayat yang dihafal? Ayat yang dihafal. Surat surat dari An-Naba ke belakang sampai Al-Fajr. Ya, Ad-Duha mungkin, Bu. Atau Ad-Duha ya hafal semua lah. ya, An-Naba sampai Al-Fajar. Antara An-Naba sampai Al-Fajr apa yang dihafal? An-Nabanya separuh, Al-Fajarnya bisa, Bu. Al-Fajarnya, Bu. Oke, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Alam tara Oke, kaifa Sadaqallahul fa'ala cukup. rabbuka bi'ad. Dah, dah, saya percaya. Shadaqallahul azim. Oke, baik, sekarang tes tulis ya Pak. Silakan ambil kertas dan spidol. Oke, Ada kertas? ada pulpen, Bu. Pulpen, boleh. Tuliskan surat Al-Falaq lengkap
dengan basmalah dan syakalnya. Waktunya maksimal 4 menit. Silakan. Oke. Surat Al-Falaq ya. Oke. Sudah, Pak? Bentar, Bu. Belum. Ya. Mama, iya, pakai chicken enggak? Sudah, Bu. Ibu, sudah selesai? Sudah selesai, Bu? Tunjukkan di layar, Pak. Kan itu loro beta ali naik mau mi 1,5. Kelihatan, Bu? Agak naik, Pak. Agak naik, Pak. Agak dekat ke layar. Oke.
Bentar. Agak deket kok ya. Ini karena backgroundnya ini di blur kayaknya, Bu. Oh, oke. Coba Pak. Nah, ya jangan gerak ya Pak ya. Agak maju lagi, maju lagi, maju lagi, maju lagi, maju. Lagi ke depan. Naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Ya, stop, stop. Agak ke bawah dikit Pak. Ke bawah dikit, ke bawah dikit. Ya. Geser ke kanan. Geser, enggak, geser kiri. Ya. Oke, sebentar. Oke Pak, jenengan jangan ditutup. Enggak, biar begitu. Kayak tadi. Ayat 2 salah Pak ya. Ayat 2 min syarri ma kholaqo, bukan kholak. Fi'il madhi kan mabni alal fathi, bukan mabni ala sukun ya. Ma kholaqo. Kemudian ayat 3 salahnya itu di ghosikin. Ghosikinnya itu sin biasa, bukan sin tebal pakai titik ya Pak ya. Terus salah lagi di wakob, harusnya wakoba, bukan wakobe. Kemudian ayat 4 salahnya di fil ukot, fi-nya itu terpisah, fi-nya itu huruf jar, tidak gandeng dengan nafasati ya Pak ya. Kemudian yang ayat 5 juga salah di hasadin, harusnya hasada. Dah Pak, berarti banyak yang salah. Ini, Bu. Ya, Bu. Waduh, nggak jadi dapat 100 ini baca tulis Al-Qur'annya. Gak apa ya Pak ya. Baik, sudah cukup Pak Hasan. Pak Hasan dinyatakan lulus ujian kompre karena sudah masuk PPL juga kan ya. Belum, Bu. Jadinya udah PPL lulus belum. kompre. Nggih. PPL mulai hari ini kan Pak? Nggih. Nggih. Pengarahnya hari ini kayaknya. Nggih. Ya, pengarah. Baik Pak, sudah cukup kita hari ini, kita udah sudahi. Silakan foto tadi, apa namanya, tulisan Bapak di foto, dikirim di grup. Karena nanti untuk dokumen saya ya, nanti akan saya ambil dari grup. Sambil Bapak menyampaikan ke teman-teman supaya segera masuk Zoom ya. Nggih. Pak Dikirim. Hasan bisa tutup recordingnya dan bisa keluar dari Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.